Keputusan hati kami bersama, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu yang mampu menolong kami, firman-Mu yang mampu memberikan jalan keluar dalam hidup kami, firman-Mu yang mampu menuntun hidup kami, hidup benar, suci, sempurna, menuntun kami ke masa depan yang indah dan bahagia. Tuhan, berikanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakanlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Engkau tolong kami semua. Tuhan juga urapi kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata pada pagi ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu Tuhan. Benar-benar kami merasakan uluran tangan Tuhan. Kami diubahkan, dipuaskan, ditolong secara langsung oleh Tuhan. Kami dijamah Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, sungguh-sungguh menuju kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih kami bisa menyerahkan, kami bisa mengangkat dua tangan menyembah-Mu. Kami menyerahkan hidup dalam tangan-Mu, setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kelembutan hati, berikan roh penyembahan kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih mempelajari dalam kitab Keluaran pasal 29 tentang tahbisan. Ya, tentang tahbisan ada ya, dulu Harun dan anak-anaknya ditahbiskan. Salah satunya mereka harus membawa korban binatang, ya. Dalam Keluaran 29 ayat yang pertama, Keluaran 29 ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda, seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi ada 3 macam korban binatang ini. Yang pertama korban lembu jantan. Jadi untuk bisa melayani Tuhan, Harun dan anak-anaknya harus disucikan. Nah ini penting bagi kita sekalian. Saya ulang-ulang untuk diri saya pribadi. Jadi melayani Tuhan bukan kepandaian, bukan kekayaan, bukan kehebatan, bukan, tapi kesucian. Itu saja syarat melayani Tuhan adalah kesucian. Ya, untuk bisa disucikan maka harus ada korban. 3 macam korban binatang, korban darah. Yang pertama korban lembu jantan muda, itu sama dengan korban pendamaian, korban penghapus dosa. Jadi mau melayani Tuhan harus berdamai dulu, harus dihapus dosa-dosa lebih dulu. Ya, siapa berbuat dosa dia hamba dosa, bukan hamba Tuhan. Ya, jadi harus selesaikan dosa-dosa. Itu diterangkan juga di ayat 10 sampai ayat 14. Jadi ini, ya, untuk dapat melayani Tuhan, syarat melayani Tuhan kita harus hidup suci dalam kesucian.
supaya bisa hidup suci harus mempersembahkan 3 macam korban binatang. Nomor 1, korban lembu jantan muda sama dengan korban pendamaian, korban penghapus dosa, harus dihapus dosa-dosa. Nah, itu juga diterangkan di ayat 10 sampai 14. Itu perlakuan-perlakuan bagaimana lembu itu dibakar dan lain sebagainya. Kemudian korban yang kedua adalah korban domba jantan pertama. Korban domba jantan pertama ini sama dengan korban penyerahan diri sepenuh. Korban penyerahan diri sepenuh. Ya, sesudah dosa diampuni kita bisa menyerah. Kalau dosa dipertahankan, paling keras orang itu. Ya, kalau mempertahankan dosa itu paling keras, tidak bisa menyerah, tidak bisa menyerah. Nah, kalau dosa diselesaikan, gampang menyerah, nggak akan berkelahi, menyerah. Korban penyerahan diri sepenuh. Ini satu di rumah tangga, pelayanan di rumah tangga, di gereja. Kalau gembala mempertahankan dosa, susah jemaat melayani. Ya, kalau jemaat mempertahankan dosa, susah gembala melayani, tapi tidak berkenan. Mau di stop salah, tidak di stop salah, susah, sama-sama susah. Yang paling bagus korban pendamaian dulu, menyerah. Sesudah itu korban penyerahan, pasti bisa menyerah. Penyerahan diri sepenuh, taat dengar-dengaran, penyerahan diri sepenuh. Itu diterangkan juga di ayat 14, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Ayat 15 sampai ayat 18. Ayo Wijaya, jangan mempertahankan dosa. Ayo pengerja, tua-tua, pelayan-pelayan, koordinator, janganlah mempertahankan dosa. Jangan. Susah itu, tidak bisa menyerah, keras sekali, susah. Ya. Kemudian baru yang ketiga korban domba jantan kedua, korban tahbisan, baru dipakai. Kalau sudah menyerah, taat dengar-dengaran, baru bisa dipakai. Ya. Kalau belum taat, susah. Disuruh tidur mau makan, disuruh makan mau belajar, disuruh belajar mau ini, susah yang nyuruh. Yang disuruh susah, yang nyuruh susah juga. Sama-sama susah. Tapi kalau sudah menyerah, taat, gampang. Yang ketiga, korban domba jantan kedua, korban tahbisan, dipakai oleh Tuhan. Ya? Nah, korban jantan kedua, korban tahbisan ini mulai ayat 19 itu sampai ayat ke-35. Diterangkan di ayat 19 sampai 35. Ini korban tahbisan. Ya, diterangkan juga di ayat 19 sampai 35. Kita baru sampai ayat 25. Sekarang mari pagi ini Keluaran 29 ayat 25. Keluaran 29 ayat 25. Yang lalu sudah sampai ayat 24, 19 sampai 24 ini korban tahbisan dipakai oleh Tuhan. Sekarang ayat 25, mari. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, ya, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya. Jadi, selanjutnya haruslah sudah sampai 25. Ya, ayat 25. Jadi ini namanya korban api-apian. Nah, korban api-apian. Jadi dari korban tahbisan ini daging lemak diambil dengan roti, dicampur roti, sudah saya ajarkan, ya, ditaruh di tangan Harun, sudah ditimang-timang, digendong. Nah, itu orang yang dipakai Tuhan digendong. Sampai ayat 24 itu digendong oleh Tuhan, ditimang oleh Tuhan. Sesudah itu diambil, dibakar semua, menjadi korban api-apian. Jadi korban api-apian adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Korban api-apian. Ini Keluaran 29 ayat 25. Jadi kehidupan yang dipakai Tuhan harus mempersembahkan korban api-apian. Sesudah ditahbiskan ada korban api-apian. Korban api-apian adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, saja korban berbau. Demikian sekarang, demikian juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan selalu memuliakan Tuhan, berbau harum. Nah, kalau dulu bawa lembu ini, bawa
domba jantan kedua, lemaknya diambil semua, dicampur roti dan lain-lain, kemudian dibakar berbau harum di hadapan Tuhan, ya. Itu dulu mempersembahkan korban apian. Sekarang korban api-apian, korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Artinya seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan selalu memuliakan Tuhan, berbau harum selama masa hidup di dunia, sampai akhir hidupnya. Akhir hidup itu meninggal dunia atau sampai Tuhan datang. Selama hidup di dunia sampai akhir hidup berbau harum. Akhir hidup, ya. Akhir hidup itu meninggal dunia atau sampai Yesus datang kedua kali. Bagaikan lemak yang dibakar. Nah, kalau dulu lemak-lemak ini dibakar berbau harum, ya, berbau harum. Nah, sekarang hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menyenangkan, memuliakan Tuhan, berbau harum selama masa hidup di dunia sampai akhir hidupnya, meninggal dunia atau sampai Tuhan datang. Berbau harum, memuliakan Tuhan, bukan memalukan Tuhan, bukan. Berbau harum, memuliakan Tuhan. Bagaikan lemak yang dibakar menimbulkan bau harum yang menggairahkan Tuhan. Nah, ini kalau kita memuliakan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, berbau harum, menggairahkan Tuhan. Dulu kalau ada lemak dibakar, Tuhan hadir di situ, mencium bau harum. Ya, menggairahkan Tuhan. Bagaikan lemak yang dibakar menimbulkan bau harum sehingga menggairahkan Tuhan. Indah di hadapan Tuhan dan berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Nah, ini dulu mempersembahkan lemak, sekarang ayo memuliakan Tuhan. Bukan cuma di gereja, ya. Di mana-mana kita memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan selama masa hidup kita di dunia. Bukan hanya hari ini memuliakan Tuhan, besok tidak. Enggak, selama hidup di dunia. Sampai garis akhir hidup kita. Bisa meninggal dunia, bisa sampai Tuhan datang, tetap berbau harum. Itu dulu bagaikan lemak yang dibakar berbau harum, sangat menggairahkan, sehingga menggairahkan hati Tuhan, indah di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Sampai mati pun indah di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Itu hamba Tuhan yang berbau harum, mempersembahkan korban api-apian. Jadi ini saudara, setelah dipakai, sudah disucikan, dipakai. Ayo jangan lupa, setelah dipakai harus ada korban api-apian. Ya, harus harum di hadapan Tuhan, harus memuliakan, bukan memalukan Tuhan. Wah, itu katanya pengajaran kok begitu. Jangan. Ya, jangan. Ya, di pekerjaan, wah itu pengajaran bahwa korupsi. Itu katanya, oh dia aktif loh di gereja melayani tapi korupsi. Nah, itu saudara. Jangan sampai. Itu jangan sampai begitu. Ya, kecuali kita difitnah, biar kalau kita tidak berbuat, wah itu begitu, tapi kita tidak berbuat, ya biar saja. Tuhan Yesus juga difitnah, dianggap kerasukan setan, dianggap tidak waras, sama keluarganya dianggap tidak waras. Oh sudah gila itu, tidak waras. Tidak apa-apa asal waras. Daripada tidak waras tapi dibilang waras, bahaya. Ya, daripada gila dibilang, oh ini normal, wah sama-sama gila itu sudah. So, ya, itu bahaya. Ya, biarkan aja. Ya, Tuhan Yesus juga dicaci maki, dibilang gila, tapi asal tidak gila. Nah, itu lain. Tapi kalau sungguh-sungguh berbuat, wah ini haruslah berhentilah. Ya, dalam pekerjaan, dalam studi yang masih studi, ayo, dalam nikah, pergaulan kaum muda, waduh. Katanya pelayan Tuhan di gereja, tapi bergaulnya, pacarannya, waduh, ya orang lihat, waduh, bagaimana itu? Ya, dalam nikah juga, ayo sungguh-sungguh berbau harum. Tahan yang busuk-busuk itu jangan, buang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, itu memuliakan. Jadi setelah melayani, sebelum melayani disucikan, ya, buang dosa-dosa. Setelah melayani harus korban api-apian berbuat. Nah, itu baru pelayan Tuhan. Nggak gampang-gampang melayani. Oh asal datang gereja sudah setia. Belum tentu.
Makanya bersyukur kita mempelajari korban tabisan. Saya juga sudah jadi hamba